Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh para sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih diringankan langkah kakinya dan dilembutkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita istiqomah di dalam ibadah melalui tuntunan dan bimbingannya untuk menuju selalu ke hadiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir di majelis di Muang ya, dan yang menyimak di daerah-daerah ya, yang di Batam, yang di Jakarta, yang di Blitar, di Kediri, di Surabaya, semuanya tidak bisa disebutkan. Mudah-mudahan bersama mendapat keberlimpahan dan keberkahan dari pengajian malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan selalu kami doakan semuanya yang hadir di sini maupun di daerah-daerah selalu di dalam keadaan sehat, ya, sehat jasmani dan sehat pada rohani, ya, karena sehat jasmani tanpa rohani ini yang bermasalah. Dikatakan bermasalah artinya belum melalui pencerahan atau peningkatan kesadaran bahwa kita harus selalu menjaga waktu yang telah Allah berikan, yang dikatakan kesempatan hidup, untuk memperbaiki taubatan nasuha kita, ya. Karena itu penting dan seringkali saya pun terlupakan, ya. Setiap hari kita dihidupkan, setiap hari kita berlaku santai dengan yang Allah berikan yang namanya waktu dan kesempatan, ya. Melakukan kesalahan dan diulang lagi, ya. Ini taubatnya berulang-ulang dan perlu diperbaiki setiap hari. Dan yang kedua, memperbaiki kualitas dan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifatnya rahasia, yang tahu pribadi kita dan Tuhan kita.
ini dibutuhkan kejujuran Bapak Ibu. Makanya di majelis sering diajarkan kejujuran itu ada 3 pilar atau 3 jalan. Ya, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada manusia. Nah, itu arti kejujuran. Ya, kalau kita hanya jujur kepada manusia, tapi kepada Tuhan kita seringkali berbohong, ya itu bukan dikatakan kejujuran, ataupun sebaliknya. Ya. Dan yang ketiga ialah kita harusnya berlomba-lomba di sisa hidup kita yang masih Allah berikan ini untuk memperbanyak amal kebaikan, ya. Artinya barang siapa ingin merasakan nikmat dari ridhonya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang kita tanamkan benih-benih kebaikan. Yang pertama yang ditanamkan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada diri sendiri. Diri sendiri ini harus ditanam benih kebaikannya apa Bapak Ibu? Menyadarkan diri. Sadar. Kalau diri sadar pasti selamat. Nah, kalau tidak sadar ya seperti orang mengigau. Seperti itu. Yang kedua, syukur. Yang ditanam benih kebaikan itu syukur. Karena tanpa kita belajar mensyukuri apa yang Allah berikan setiap detik kepada kita, nikmat yang tiada taranya, maka hidup ini serasa seperti penderitaan semuanya. Nah, tidak pernah kita mampu merasakan kebahagiaan. Nah, setiap hari yang ada berkeluh kesah. Ya, sengsaranya hidupku. Nah, susahnya hidupku. Nah, ada ceritanya nyaman-nyaman tuh. Nah, rasa paling menderita sedunia. Nah kayak itu. Jadi bersyukur ini pun ada ilmunya Bapak Ibu. Sadar, sabar, syukur, ya, atau syukur dan sabar. Ya, ketika mampu kita mensyukuri nikmat Allah, maka timbul yang namanya kesabaran. Karena sabar ini tiada batas Bapak Ibu. Oleh sebab itu indikasi orang mau marah pasti kata-katanya sabar itu ada batasnya, berarti mau marah. Maka sabar itu tiada tepinya Bapak Ibu, ya. Dan itu perlu dikaji ilmunya. Mengkajinya harus sadar diri, sadar jati diri. Lah, malam ini mari kita kaji cara memakai kalimat la ilaha illallah. Cara makainya seperti apa? Ya, kemarin artinya kan sudah paham, ya, bahwa kita harus mampu menafikan segala sesuatu yang ada di kolbu kita selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan itu apa? Membuang, meniadakan segala sesuatu selain daripada Tuhan kita yang namanya Allah, gitulah. Dan harus mampu mengisbatkan. Mengisbatkan itu harus mampu menyatakan dengan kebenaran, syaratnya harus bersyahadat. Nah, kan seperti itu. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, yang menjadi kenyataan tajali daripada zat, sifat, asma dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, caranya bagaimana? Berarti seorang muslimin atau muslimah harus menyempurnakan agamanya melalui 4 tahapan, ya.
Yang pertama melalui, kalau dari umum ya, melalui syariatnya dulu. Ya, syariat itu berlakunya di tubuh kita. Ya. Namanya amal ibadah. Ya. Syariat ada di dalam kolbu kita. Amalannya muraqabah. Ya. Hakikat ada pada nafas kita. Ya. Hakikat amalnya di dalam yang namanya batin kita. Lalu yang terakhir ialah puncaknya ma'rifah. Terdapat pada rahasia atau sir kita. Tempatnya di rasa kita. Ya. Kalau tiga itu berkurang salah satu, maka tidak mampu kita petik yang namanya ma'rifah, Bapak Ibu. Jadi ketika belajar ilmu tasawuf atau ma'rifat, tidak boleh lepas ketiga-tiganya. Syariat harus ditegakkan. Ya. 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang bersyukur nih, nah, hidup dihidupakan, ya kah? Imbahnya hidup dihidupakan, bangun dibangunakan. Lalu apa Bapak Ibu? Diberi kekuatan, kodrat irodatnya. Lalu bisa bergerak mencari, nah, banyu air, bak kumur-kumur, bikin sarapan. Nah, itu namanya nikmat. Nah, jakannya kita ini cuman membaca alhamdulillah kada cukup. Namanya bersyukur itu menyatakan di dalam kolbu dan menyatakan di dalam perbuatan kita bahwa setelah kita diberi nikmat, orang yang tahu menempatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rajin ini melakukan ibadah. 5 waktu dikerjakannya. Sunnahnya jikanya mampu dikerjakannya. Lalu imbahnya syariat apa Bapak Ibu? Bersyukur kepada thariqahnya. Ya. Ini yang sering kelepasan. Ulun juga sering kelepasan ini. Thariqah itu apa? Wajib adanya kita mengingati Allah di setiap hembusan napas kita. Jakanya kita lupa tuh, nah, berarti gugur tarekat kita. Kada beringat berarti kada bersyukur. Ya. Kada bersyukur artinya kita kada mampu beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Detak jantung ini, nak, ya, ceduk, 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 ceduk. Itu kan inyak berzikir ya. Allahu, 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 Allahu. Artinya bilanya kita kada beringat, nah, dinamakan apa Bapak Ibu kemarin dijelaskan kufur nikmat. Nah, ini yang menyebabkan hidup manusia itu kada diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun sering berpesan loh lawan pian. Ada usah jauh-jauh kada usah jauh-jauh, ya, cari contoh nih. Contoh ini ulun aja. Ulun sering bilang lawan pian, ulun nih hidup seperti orang kada berpikir. Nah, artinya kayak apa? Esok makan kah kada mikir ulun. Nah, malas ulun mikir. Ya? Esok kah berduit kada berduit, nikmati aja. Ini kada ada artinya takut-takutnya itu, nah. Kenapa nang kayak itu? Artinya, ya, kuncinya sudah guru-guru kita berikan.
Kuncinya apa? Amunnya hidup nih, pertama bahagia, kedua dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiganya dilancarkan seluruh usaha kita, keempatnya apa? Diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi keberlimpahan, diberi rezeki lancar, barokah, berlimpah. Ya, syaratnya satu aja, pian ulun ingat-ingatakan lawan ulun pribadi, lawan pian juga. Bangun tidur, usahakan kita dalam keadaan syukur, bersyukur, beringat maksudnya lawan Allah Ta'ala itu. Nah, semalam guring itu kan dimatikannya. Nah, itu pelajaran kita. Tiap hari dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Kenapa kita ini kada mengambil hikmahnya? Masa iya setiap hari dimatikan, setiap hari dihidupkan, kualitas ibadah kita kada meningkat, ya? Taubatan nasuha kita kada meningkat. Lalu apa? Ya? Tanaman kebaikan kita kada bertambah. Nah, artinya kita dalam kerugian. Nah, kayak itu. Apabila pagi pianina bersyukur sudah. Alhamdulillah ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, apapun yang pian julungi lawan ulun hari ini, ulun ikhlas. Nah, nang kayak itu, nang benar. Bukannya kita ini menyuruh-nyuruh Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya. Lancarkan, dilancarkan kalau bersyukur. Nah, kita minta dilancarkan berarti kada lancar. Artinya hubungan kita lawan Tuhan bermasalah. Jadi orang tuh jangan mengitihi kekuatan diri ini mah. Paham lah pian nih. Yang pertama S3. Majelis ini kan mengajarkan gelar S3. Yang pertama S3 itu apa? Sadar dulu. Sadar, artinya kita ini nang kiasnya, kita ini kan pakaian kalau Bapak Ibu. Adalah kita ini di dalam sholat kita nang ibadah. Ulun tanya pian, kada ada. Yang ibadah siapa? Yang berzikir siapa? Yang baca Al-Quran siapa? Yang berdiri ruku sujud tuh siapa hakikatnya? Baju kah yang ampunnya baju? Ulun tanya. Kiasnya nih nak, kita nih baju, ampunnya baju yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita kada ada kisah, kada bisa ibadah, direnungi kalau malam tuh. Segitu banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita. Kayak apa? Kita pakai pakaian la ilaha illallah, bukan sekedar wirid, bibir mewirid, kalbu hadir, tubuh menyatakan illallah, illallah, illallah. Nah, ya Allah, jangan diakui lagi maksudnya. Nah, kayak itu. Artinya jikanya sudah kada diakui, nang hadir, yang nyata, yang berkuasa siapa? Baju kah ampunnya baju? Ulun tanya. Baju ini kalau kada dipakai, ditaruh, kada bisa berjalan ke sana kemari. Bisanya berjalan ke sana kemari karena ada yang pakai ampunnya baju. Baju yang punya sebuting, bajunya banyak. Itulah yang dikatakan la ilaha illallah. Umpamanya ulun nih nah, bebaju dokter, ulun pasti disambat orang tuh Pak Dokter, karena kayak itu. Jakanya ulun nih pakai baju tentara, wah Bapak Tentara. Ini jakannya, ini kisahnya, ini kiasnya nang kayak itu. Jakanya ulun nih pakai baju apa namanya petani, nah pasti ke sawah ulun, nah kayak itu. Nah banyak bajunya, banyak sebutannya, nang makai satu juga orangnya, nang kayak itu. Nah paham lah pian nih. Nah
Itu makanya yang dikatakan la ilaha illallah itu maksudnya cara makainya tunggalkan, esakan yang namanya af'al kepada pandangan kolbu kita, bukan zahir ya Bapak Ibu. Melihat Tuhan tuh lawan kolbu, nah lawan rasa. Kan ulun pernah bilang, baju ini kada bisa berjalan minyak, kada bisa ibadah kalau kada ada nang make. Tapi ampunnya make ini laisa. Nah kayak itu. Laisa tuh seumpamanya kiasnya itu napas pian nih nah. Ya nih bisa lah mengetahui napas itu nang kayak apa. Kada berwujud, kada berupa, kada berbau, kada bertampat. Nggih. Tapi muhit melipu kada ada bisa dilihat tapi nyata bisa nah kayak itu dikatakan Tuhan itu maha goib karena kada kelihat, tapi maha nyata karena mampu dirasa melalui pandangan kolbu kita. Paham Bapak Ibu? Amunnya kita sudah mengesakan yang namanya af'al di dalam kolbu kita, artinya kita memandang semuaan ini artinya af'alullah, perbuatan Allah di dalam pandangan kolbu kita. Amunnya sudah nang kaya itu, artinya kita ini sadar semua yang datang di dalam kehidupan kita atas izinnya, atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya amunnya diuji, diberi cobaan, kita harus sadar. Amunnya sudah sadar pasti bersyukur. Karena ketika diuji pasti kita ini mau dinaikkan kualitas derajat makom di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala secara ruhaniyahnya. Artinya ada kebaikan. Itu namanya kita ridho. Ini belajar tasawuf, belajar ilmu ma'rifah, diuji sedikit aja, sedikit kekurangan, becamuk ini pikiran. Mamai jarku. Ya Allah, salah apa? Salah ulun ini apa ya Allah? Salat ini sudah ulun tunaikan semuanya, Ibadah sudah ulun jalani semuanya. Masih aja ulun nih kekurangan ya. Nah, berarti merasa berisi ibadah, lalu ingin menukarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menukarkan ibadahnya tuh supaya dapatnya tuh nang bagus-bagus saja. Nah, tadi kan dipadahi kayak apa kisahnya kita ini bisa beribadah, ampunnya kada ada yang make, kada ada ruh di badan, ibarat baju kada terpakai, kada bisa berdiri, kada bisa rukuk, kada bisa sujud. Nah, lalu apa cerita pian ini menyembah? Nah, pian kah ditolongi Tuhan? Nah, ceritanya kayak apa nih? Nah, benar, ditolongi Tuhan. Oleh sebab itu ini yang dikatakan halas Bapak Ibu. Jangan disangkut pautkan ibadah ini dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, salah apa ini? Ulun ya Allah, ulun ini sudah taat lawan pian nih. Bisakah pian taat nih kalau kada ditulungin Allah? Kada bisa Bapak Ibu. Semua berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa kisahnya ini dari mulai batang tubuh, mulai ruh, mulai 7 sifat. Adakah kita berisi itu? Nah, ini
Makai caranya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara makainya Bapak Ibu. Kita mau wirid, kalbu hadir, tubuh menyatakan karena sadar. Setelah sadar lalu bisa mensyukuri ini. Nah, kayak apa nang terjadi? Susahkah, senangkah? Tersenyum aja kita nih. Nah, ada beras kah? Ada beras kah? Nah, berdiam aja. Nih bujur, nih ulun jalanakan. Ada ulun nih berkeluh kesah lawan Tuhan malu ulun, apalagi lawan manusia. Nah, berdiam aja ulun. Ulun nih yakinnya tuh kada 100 bang, 1000% lawan Tuhan tuh. Kada mungkin Tuhan ini kada menyukupi ulun. Nah, kenapa kita ini kan undangan, tamu kita ini diundang Allah dari negeri surga. Nah, asal usul kita dihadirkan ke dunia. Untuk apa Bapak Ibu? Selain ibadah tadi, untuk diuji keimanan kita. Nah, lupa kada pian nih. Nah, lawan Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini diwajibkan belajar, menimba ilmu, tolabul ilmi, supaya kita beringat nang kayak itu. Nah, Bapak Ibu, kalau pian mau syukur setiap hari, maka dipermudah pian hidup ini. Bujuran. Kada sekarang pang, yang sabar. Artinya semua ada proses. Kada mungkin kita ini menanam pisang hari ini, pagi menanam, sore becungul nah pisang. Perlu proses. Nah, kayak itu dibutuhkan sadar, syukur, sabar. Amunnya pian kada menanam kebaikan sekarang, kapan pian merasakan nikmatnya? Nang kayak itu. Kada ada namanya telat Bapak Ibu. Tanamkan kebaikan di diri sendiri dulu. Kayak apa ini nah? Ulun selamat nih nang kayak apalah. Ulun selamat nih. Artinya nang kayak gini. Kita ini kan seperti baju kiasnya tadi. Baju ini nang kayak apa, kena bisa sering dipakai yang ampunnya baju. Nah, iya Nina, beisi baju sebanyakan, umpamanya ada 10 baju, paling yang pian pakai yang itu aja. Nah, kayak ulun, baju sebanyakan bekaos kotangan di rumahnya. Karena nyaman. Nah, artinya apa? Baju itu kawak dipakai yang ampunnya baju kalau bajunya dirasanya nyaman. Ya, caranya kayak apa supaya kita ini sering dipakai yang ampunnya baju supaya nyaman, terlihat nyaman baju itu loh. Harusnya kolbu kita menyamani yang ampun baju. Artinya nah kayak apa ilmunya? Kita ini jadi hamba Allah yang ikhlas, yang ridho, kita mau diapakan sama Allah, mau diuji senangkah, susahkah, kada kita ini mengeluh-ngeluh kesah sama Allah. Itu namanya ikhlas dan ridho. Nang kayak itu kan minggu kemarin sudah ulun jelaskan, manusia itu bawaannya senangnya yang datang tuh yang nikmat. Nah, giliran ada masalah, menangis-nangis lawan Allah. Jakanya yang datang ini kenikmatan, lupainya lawan Allahnya. Maunya yang datang tuh yang nyaman-nyaman, yang kada nyaman jauhkan ya Allah. Tulak balan, jauhkan ya Allah, jauhkan. Kayak apa ini? Hamba Allah kok menolak bala itu kan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Ini bicara secara hakikat di majelis ya Bapak Ibu. Jangan tak keluar dari majelis. Nah, ulun nang dipukuli orang. No,
bapak anu nih bilangnya bala ini jar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jar. Makanya kita ini mengundang ustadz baca doa supaya terlepas dari bala jar, ini malah disuruh menerima jar. Pian tuh nah, pian tuh kalau bujur cinta lawan Allah, susah kah, senang kah, pasti pian terima, ikhlas. Nah kayak orang pacaran tuh nah bapak ibu, pian berpacaran berjanjian lawan pacar pian kada bisa, pacar pian kada kecewa. Pian punya masalah, pacar pian senang hati membantu pian. Nah kayak itu kiasnya. Kita ini setengah-setengah mencintai Allah Ta'ala. Amunnya dapat senang, rajinnya Masya Allah. Sholat itu nah, belum datang subuh itu nah, sudah berbangunan jam 2 tuh. Wah, zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebabnya sore tadi dapat antaran beras, dapat antaran telur, nah hintalu. Tercukupi dapur tuh nah lalu bersemangat. Nah esokannya dapat ujian dari Allah Ta'ala nang kada menyenangkan, nah mau bangun kada usah tahajud lah, malas bujur. Giliran hati kada senang menerima ujian Allah Ta'ala, lalu kita menjauh dari Allah Ta'ala. Itu artinya cinta kita itu setengah-setengah bapak ibu. Kalau pian ingin selalu dipakai oleh ampunnya baju, tadi yang pertama apa? Ikhlas dan ridho. Apapun yang Allah hadirkan ke kehidupan kita, awaklah pian menolak sebujurannya ulun betakun nih lawan pian kada mampu. Allah yang berkehendak semuanya, Allah maha memaksa. Ikhlas ridho. Kalau pian ikhlas, pian ridho, Allah senang bapak ibu. Allah ridho dengan pian. Kalau sudah Allah ridho, Allah senang, maka baju itu akan sering dipakai. Kiasnya itu nah bapak ibu. Kalau sering dipakai, pian tuh nah, setelah pian itu selesaikan masa hidupnya di dunia, pian dikubur. Dasarnya Allah tuh senang lawan pian. Nah dipakai lagi baju tuh. Makanya ada wali itu nang habis dikubur hari ini, esoknya kelihatan lagi inyak tuh, kelihatan lawan murid-muridnya. Nah berkelebatan tuh nah itu nanti kayak guru ini, nah wali ini. Nah ada wali itu yang hidupnya kada sekali aja bapak ibu, ada nang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Bujur kah? Itu disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian tuh nah, kemarin ulun kisahkan kalau ada wali baca ini nah ilmunya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, jasad tuh nah berhilang bapak ibu. Minggu kemarin masih ingat lah pian. Nah bekan pes kain kapan tuh. Lalu ujarnya, abilanya ingin bermuncul pian tuh nah baca wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nah tajalinya pahamlah pian nih. Maksudnya ulun sering mengulang-ulang supaya kada salah paham. Apa? Pian ini belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu makrifat, belajar ilmu mengenal diri. Bukan pian ini diajari untuk menjadi Tuhan. Pian itu dipahamkan supaya pian itu menyatakan bahwa nang ada itu hanya la ilaha illallah. Menyatakan aja. Pian kada bisa mengaku-ngaku.
Walaupun pian mengaku kada bisa jadi jua pian nih. Contoh kisahnya nang kayak ini. Ulun ini bepandir, keluarnya lewat mana? Lewat Mekah, lewat salon. Lewat salon. Nah, seakan-akan salon ini nang hidup bersuara. Nah kayak itu. Ini pakaian nih Bapak Ibu. Paham nggak pian nih? Sebujurannya yang bepandir nang ampunnya ini. Nang kada kelihatan, nang kelihatan ini aja. Ini bisakah mengaku jadi ulun? Kada bisa. Ini pakaian aja. Nah kayak itu maksudnya. Kiasnya mendekatkan paham pian tuh nah. Supaya gampang pian memahami pelajaran tuh. Paham lah pian nih. Kada bisa. Ini mengaku-ngaku jadi ulun. Tetep aja ini baju. Tapi pang suaranya nah keluar. Tapi nang menghek melihat lewat hakikat kolbunya. Ini orangnya. Paham lah pian nih. Jadi kada bisa mengaku-ngaku. Ampunnya ada wali itu nah mengatakan aku Allah, diriku kada ada. Nah itu berarti inya sudah bako bilah, panak bilah, inya tuh sudah bukan inya yang bepandir, melainkan yang ampunnya menyatakan diri lewat baju, bukan inya. Ya. Nang seperti itu. Artinya supaya pian sering dipakai ampunnya baju. Kalau pian punya perasaan ikhlas, ridho. Yang kedua, yang ketiga, pian sering memesraakan kolbu pian lawan Tuhan. Artinya pian ini ridho bertuhan Allah Subhanahu. Yang ridho kah kada? Ridho pas begajian aja ridhonya tuh. Pas dompet betipis nah mana nih la ilaha illallah. Bahilang. Nang ada apa Bapak Ibu? Bukannya zikir ya, takut, was-was, resah, gelisah, gundah, gulana, galau hati itu. Nang kayak apa? Besok nih makan apa? Ya Allah, ya Rabbi. Artinya belum sadar, masih merasa hidup. Itu sebabnya kita terus diuji. Amunnya pian ketakutan rezeki, pasti yang datang ujian rezeki. Bujuran. Karena pian belum lulus. Pian belum bertawakal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kayak itu. Kolbu bertawakal, zohirnya ikhtiar gitu loh Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang bertasawuf lalu kewanian jar orang. Kewanian tuh nang kayak apa? Rezeki sudah diatur lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah tertakar kada tetukana, kada mau begawi di rumah aja. Nah, kada boleh juga nang kayak itu besyariat juga. Berikhtiar juga. Jangan pian ini menyandingkan makom kita ini dengan para wali. Para wali itu ngalih Bapak Ibu berdiam di rumah rezeki berdatangan karena sudah memakai baju takwa, sudah memakai baju la ilaha illallah, sudah kada merasa hidup wali itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kada ada perasaan takut kan nang kayak itu wali itu. Ampunnya kita jangan nang kayak itu. Ya, kita nih perlu berikhtiar. Ya, bekerja. Tetap bekerja, Pang. Ya. Bukan mencari rezeki, itikadnya menjemput rezeki. Rezeki kita sudah disiapkan, kita tinggal menjemput aja. Nang kayak itu, paham lah pian. Bangun tidur bersyukur. Ya, bersyukur. Banyakin istighfar, ya, taubat,
lalu berangkat berniat menjemput rezeki, bukan mencari. Ada dapat pian mencari rezeki. Sudah disiapakan. Nah kayak itu. Ya, paham lah pian nih. Lalu pian yang dikatakan pian ini ridho bertuhan Allah, pian harus taat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pas pian ada maunya aja pian berdekat. Kalau pian sudah dicukupi butuhan pian lalu menjauh. Nah kayak itu kurang supan lawan Tuhan. Ampunnya pian ini mesra kolbu pian. Artinya mesra Pak, senang kah, susah kah, pian terus cinta nih lawan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada rezeki kah, banyak rezeki kah, ada beras kah, berlimpah berah kah, berasnya tetap berzikir. Ketika kita mencintai zikir, maka Allah akan mencintai kita. Lalu yang terjadi apa Bapak Ibu? Ampunnya yang punya baju ini sudah cinta lawan bajunya, pasti sering itu aja bajunya. Ampunnya sering dipakai berarti sering dipakai untuk kebaikan. Baju kalau sering dipakai artinya bersih. Pian ini kiasnya kalau ke masjid kawa lah, pian ini pakai baju rigat. Ada kawa. Sholat kawa kah pian ini pakai baju yang belum dicuci, ada najisnya, kada kawa. Nah, yang dipakai ibadah, yang dipakai sholat, yang dipakai ke masjid, pasti baju bersih. Nah kayak itu. Artinya ampunnya kita ini dicintai Allah, maka kita akan sering dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawakah kita membersihkan baju kita sendiri? Baju membersihkan baju. Adakah? Ada kawa. Artinya awali apabilanya pian nina mau dibersihkan Allah, pian istiqomahakan zikirnya Bapak Ibu. Pian sendiri kada mampu pian membersihkan. Hanya Allah yang mampu membersihkan. Tapi jalannya istiqomah di dalam zikrullah. La ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Dimulai, diawali, dicintai, diistiqomahkan. Bukan kita nang bersihkan. Terkadang nang belum paham nih anggapannya apabila ulun berzikir nanti bersih. Nah nyatanya imbahnya berzikir masih aja rigat nih kalbu. Artinya apa? Kita kada kawa membersihkan kalbu kita. Kita hanya kawa istiqomah zikir. Zikir itu yang ikhlas, zikir itu yang ridho, zikir itu yang sadar. Itu loh Bapak Ibu. Bukan diucap tapi dihayati, dipahami, dicintai, dinyatakan. Ini setiap hari zikir, setiap hari syirik lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik nang kayak apa Bapak Ibu? Merasa kita yang bisa itu sudah kita berlaku syirik lawan Tuhan. Kita mengambil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikanya kita marah kada boleh memamai nang macam-macam. Kita ini sering paham tapi kada mempraktekkan. Nah, amunnya pian marah, hamuk. Nah, kenapa hamuk nih? Kada ingat lawan napasnya, maka ngah-ngah. Rasa meledak-ledak. Nah, amunnya pian marah nih pian beingat napas tuh. Kalau pian beingat napas, pian berzikir pelan-pelan nanti jantung pian ini
detaknya jadi tenang. Kalau pian betenang, apinya bersurut. Jangan pian ini pemarah lalu bisa diperintah yang namanya nafsu supaya berbicara yang kada bagus. Yang kada bagus apa Bapak Ibu? Menyebut manusia itu seperti hewan. Nah, kalau marah jerapah. Nah, marah badak. Nah, kada boleh. Manusia ini tajali daripada zat, sifat, asma dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada boleh. Ini kalamullah. Pantas saja, bujur aja orang nang bicara kada diatur Bapak Ibu. Doanya, zikirnya kada diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik berdiam. Ulun sering berpesan, jikanya marah, keluar dulu dari rumah. Tenangkan dulu diri. Imbahnya sudah bertenang baru pian boleh pulang. Yang rugi siapa? Pian sendiri. Ulun sendiri umpamanya. Boleh marah, jangan lama-lama. Nah kayak itu. Itu tadi jakanya kita ridho nih betuhan Allah, maka kita akan taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nih pian selama ini melapaskan kalimah ikhlas tadi, nah tauhid, pian sudah ikhlas kah betuhan Allah tuh? Nah ampunnya masih marah, belum ikhlas bertuhan Allah ta'ala, masih bisa pemarahan lawan orang karena pandangan kalbu belum tembus ke kalimah la ilaha. Bajunya banyak nih, bajunya berapa dihitung nih bajunya, yang memakai satu juga ampunnya ilallah. Oleh sebab itu kan sering dikatakan sesudah belajar tasawuf jangan membenci orang, jangan menghinakan orang. Walaupun orang itu ahli maksiat kada boleh. Karena ketika kita menghina orang artinya kita menghina diri sendiri. Kada boleh Bapak Ibu. Belum tentu yang kita hina itu lebih hina daripada kita. Bisa-bisa inya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita. Nah kayak itu, jangan membenci orang walaupun ahli maksiat. Para wali itu Bapak Ibu dulunya kebanyakan ahli maksiat, lalu sadar Bapak Ibu. Begitu sadar, taubatan nasuha, kada mengulangi lagi. Lalu berpuasa inya memuasakan seluruh nafsunya. Nah, kiasnya apa Bapak Ibu? Masih ingat lah Bian. Kiasnya ialah ulat yang menjadi kupu-kupu. Nah, yang bahaya itu kita yang sering menilai. Jangan Bapak Ibu. Kalau sudah belajar tasawuf berdiam aja. Kita nih baikkah, kada baikkah orang, biarin aja. Belum tentu yang kita lihat itu kada baik, di sisinya Allah Ta'ala juga kada baik. Diam kita. Pakan orang preman kah, pakan orang compan-camping kah, tetap di dalam kolbu, tetap pandangan harus tembus kepada yang ampunnya pakai nah baru bisa menghormati seluruh manusia. Belajar agama kok masih menilai orang, berarti banyak penyakit di dalam kolbu kita. Yang berhak menilai itu Tuhan. Kita jangan menilai-nilai orang, berdiam aja biar nih. Belum tentu kita nih sudah baik, nah menilai-nilai orang. Baiki dulu. Baiki dulu. Bagaimana Allah ridho lawan kita itulah.
perbanyak zikirnya Bapak Ibu. Malam pian kada bisa guring, jangan memikirkan besok makan apa, besok beli pakai uang. Jangan Bapak Ibu. Allah tuh mudah memberi pertolongan. Ya, jakanya pian ini berserah diri lawan Allah Ta'ala. Masih ingatlah pian nih Nabi Musa dikejar Firaun. Ada jalan keluar lah di tepi laut tuh. Kalau logikanya pian pikir tuh, ada. Tapi bagi Allah mudah mengeluarkan Nabi Musa dari masa. Begitu juga lawan kita Bapak Ibu. Kebanyakan kita ini ketakutan dengan pikiran kita sendiri. Nah, besok kayak apa? Besok kayak apa? Nah, susah bujur besok. Malam ini banyakin zikir. Tiap malam banyakin zikir. Jangan kita ini kebut-kebutan di jalan raya aja, naik motor, naik mobil, kebut-kebutan. Rame orang kebut-kebutan, ya. Kebut-kebutan tuh kalau malam nggak ada orang, sepi, nah kebut. Kita nang kayak itu malam tuh, ya, sepi pikiran orang, guring tuh, pikiran orang sepi, sudah turun, sudah. Yang dibuka apa? Jalan, pintu menuju Allah Subhanahu. Gas malam tuh, gas. Ya, bangun malam guring, nah bekame aja, habis itu guring lagi. Nah, camuk nih. Malam itu waktunya kita gas, itu nah. Waktunya gas apa artinya? Habis bekame, baudu, biasakan nang kayak itu. Nanti hilang ngantuknya tuh Bapak Ibu. Langsung bawa wudhu, ya, basuhi, nah baru sholat taubat kah, imbahnya sholat tahajud kah, habis itu baru gas dengan zikir. Supaya apa? Supaya kita ini dicintai lawan Tuhan, sering dipakai, bukan di dunia saja, sampai ke akhir. Amunya dicintai kan, tadi dibersihi Bapak Ibu. Kalau baju kada dicintai, kada disukai, nah jarang-jarang dicuci. Ya, amunnya kita banyak maksiat berarti kita menyobek baju menyobek. Sedikit maksiat sobek lagi, sedikit maksiat sobek lagi. Kira-kira yang ampunnya purun juga kah? Make nih baju sobek-sobek? Kada purun Bapak Ibu. Lama-lama dibuang kemana Bapak Ibu? Ke barzah. Barzah itu dikatakan penjara bagi mereka yang belum mengenal Tuhannya, Bapak Ibu. Nah kayak itu, nah kita sudah diajari pelan-pelan. Ini loh Tuhan kita. Sudah tajali. Kita bukan Tuhan. Ini nah yang wajib dipahami. Kita ini bagaimana mengaku Tuhan sedang kita kada ada daya upaya. Dikatakan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Oleh sebab itu harusnya kita jadi hamba Allah itu yang tawadu. Seperti padi itu nah Bapak Ibu. Makin diisi Allah dengan pemahaman, bukan kita yang berisi Bapak Ibu. Semakin Allah isi dengan pemahaman, makin sadar kita ini bahwa kita ini, ulun ini selama ini ternyata bungul benar. Ulun ini bungul benar ya kok. Baru inget ulun nih ngaji ilmu ketuhanan nih bukannya makin pintar, ulun makin bungul ulun nih. Makin bungul ternyata selama ini ulun salah ternyata. Yang pintar, yang alim, ternyata yang punya lautan ilmu itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ibarat baru setetes saja. Nah, merasa alim. Nah, lalu pakai sorban itu. 3 tingkatan, Masya Allah. Yang tawaduk, yang rendah hati, jangan merasa alim. Makin mengerti berarti makin bodohnya kita ini.
Karena banyak ilmu Allah yang belum kita pahami, Bapak Ibu. Nggih, kayak apa? Ini kita merasa pintar, sedang guring aja hilang semua ilmu. Nah, tambah-tambahan sering ulun sampaikan lawan pian. Mengaku berilmu, nah guring kada kawa menjawab. 1+1, nah kereta api nang lewat der. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi nang kayak itu ya Bapak Ibu. Malam ini mudah-mudahan habis kita mengkaji, kita mampu memakai kalimat La ilaha illallah di dalam keseharian kita. Artinya ketika baju kita ini sering dipakai Allah, berarti kita harus senang hati, ikhlas, ridho, bertuhan Allah, menjadi hambanya Allah. Artinya menghadapi kehidupan pantang kita ini berkeluh kesah lawan Tuhan kita. Tuh. Sudah ada ini, nah syukuri dulu. Pantang berkeluh kesah, pantang menjelekkan sesama manusia. Sama-sama baju, kayak apa kita menjelekkan? Ya, pantang menilai orang. Diri dulu belum tentu selamat. Nah, kita belanja bikin majelis pergibahan. Ya Allah. Nah kayak gitu ya Bapak Ibu. Lalu ketika kita ikhlas ridho menjadi hamba Allah, artinya kita harus memposisikan diri supaya layak menjadi hambanya Allah. Hamba Allah itu apa Bapak Ibu tadi? Harus tunduk, taat, patuh, dan tawakal lawan Tuhan. Artinya kemana pian berada, Allah selalu mengawasi pian. Pian gak ada pernah sendirian. Siapa bilang ketika pian lawan perempuan, pian hanya berdua saja? Nah, pasti yang ketiganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunnya pian sendiri, berarti yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jikanya pian ini malam kada ada kegiatan, jangan pian ini asyik bahapiana. Wah, pus ya. Seakan-akan pian kada ingat lawan Tuhan. Nggih? Beingat Bang. Berhiburan boleh silahkan, tapi jangan berlebihan. Beingat, kita ini pengen dibawa Tuhan dengan ibadah, pengen dibawa ke masjid, pengen dibawa sholat, pengen dibawa zikir, pengen dibawa sholawat. Caranya nang kayak apa? Harus menjadi baju yang bersih dari najis batin dan najis jasmani. Nah kayak itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang maolah orang tuh sulit membersihkan hati mereka. Mereka cinta zikir, akan tetapi tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseharian kita sering ulun katakan, pian tuh kalau ingin mengetahui pian cinta lawan Allah, 24 jam pian ini beingat lawan Allah tuh berapa jam gerang sehari tuh. Pian punya tanggalan tuh coret. Ulun kalau berlatih dulu coret ulun. Tanggal sekian los kada beingat lawan Tuhan sama sekali. Esoknya cuman 5 waktu aja. Pas sholat aja Bapak Ibu. Imbahnya sholat lupa pulang. Kita kada boleh 24 jam harus beringat lawan Tuhan. Karena yang ada, yang nyata, yang wujud hakikatnya la ilaha illallah. Tanam Bapak Ibu, tanam. Jangan melepas zikir sampai akhir kehidupan. Cintai, nikmati, supaya timbul mahabbah. Tuhan tuh ketujuh lawan kita. Paham gak pian nih? Nah, bujur memang zikir itu jalan untuk membersihkan kolbu. Tapi kenyataannya pian sudah praktek, bisakah pian ini bersih ketika sudah menzikirakan
nggih, 5.000, 10.000, nggih. Jam 2 dini hari sampai mau subuh sana dapat 5.000 tuh. Sampai beliur-liur. Sampai bersandar-sandar tuh. Ilaha illallah. Isukannya pian bisa lah bersih kalbu pian. Enggak bisa karena imbahnya pian zikir, isuknya pian berkeluh kesah lawan Tuhan. Pian kada ikhlas yang sudah Allah rencanakan lawan pian, nolak pian sama kodrat irodat dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan ringkat terus. Kada berfungsi zikir pian nih. Karena kita kada mencintai Allah sebagai Tuhan kita. Mungkin sementara itu saja yang kami sampaikan di dalam pengajian majelis malam ini. Mudah-mudahan kita mampu mengambil poin atau inti daripada pelajaran malam ini ya Bapak Ibu. Cara memakai kalimah la ilaha illallah. Caranya Bapak Ibu harus senang, ikhlas, ridho menjadi hamba Allah. Berarti kada boleh takut lagi ya. Siap? Tidak boleh takut, nggak boleh khawatir, tidak boleh was-was, tidak boleh cemas, tidak boleh galau dengan kehidupan bawa tenang. Mesrakan ampunnya kepada baju ini nak. Napas pian ini kan mesra lawan tubuh. Bujur kah? Berarti Allah itu juga zat sifat asma af'alnya mesra muhit kepada kita. Kenapa pian ini takutan hidupnya nak? Sering ngulun padahkan. Kuncinya satu. Apabila pian mau syukur, sadar, sabar, Allah jamin. Itu artinya pian tawakal lawan Tuhan. Senang kah? Ditambahi kah senangnya? Bersyukur terus. Nangka itu. Jadi itu tadi yang kedua. Kita senang, ikhlas, ridho bertuhankan Allah Subhanahu, berarti harus taat ya Bapak Ibu. Artinya taat, senang susah kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu, tetap istiqomah di dalam la ilaha ya. Ada duit kah? Banyak duit kah? Tetap la ilaha illallah. Kayak itu. Nah, Bapak Ibu lah. Sedikit jangan pian ini mengutarakan kata-kata nang kada bagus lawan diri pian. Makanya ulun ajarkan. Ada duit kah? Banyak duit kah? Nah, ada beras kah? Berlimpah beras kah? Nah, kayak itu. Jangan terbalik-balik. Artinya ketika kita ikhlas ridho bertuhan Allah, artinya jangan sekali-kali wani lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pian ini durhaka lawan Tuhan. Artinya durhaka apa pian nih? Durhaka itu mengotori kolbu yang Allah kada ridho itu nah pian jalani Allah nih nak kada ridho tetap pian terjang itu. Berarti kita durhaka. Menilai orang, buruk sangka lawan orang, memusuhi orang, memutuskan silaturahmi lawan orang. Berarti durhaka lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada boleh Bapak Ibu. Artinya taat lawan Allah itu zahir batin. Mudah-mudahan malam ini nang hadir dilunaskan hutang-hutangnya. Bapak Ibu, dimudahkan segala urusannya.
dikabulkan seluruh hajatnya, ya, disehatkan badannya, ya, diselamatkan kehidupannya penuh keberlimpahan dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, sekian ulun akhiri. Mohon maaf, mohon ampun ulun dunia akhirat karena ulun masih banyak kekurangan, kesalahan serta kekilapan di dalam menyampaikan kajian. Kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Aminullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Abul Qasim, Assalamualaikum ya Imamal Mu'minin wal Mu'minat wal Muslimin wal Muslimat. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Umi ahadi bil ali qadri azim zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Umi ahadi bil ali qadri azim zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Umi ahadi bil ali qadri azim zahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu ruhun Muhammadin jasadin ya Asyul ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanikal qadim. Allahu ruhun Muhammadin jasadin ya Asyul ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanikal qadim. Allahu ruhun Muhammadin jasadin ya Asyul ya Ahmad ya Muhammad salimna bi ihsanikal qadim. Al-Fatihah. Bismillah. Sekali lagi terima kasih ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.